Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, walhamdulillah, thumma alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Hadratal muhtaramin, para alim, para masyayikh, wabil khusus Ketua Majelis Syariah Dewan Pimpinan Pusat Partai Kiai Haji Mustafa Aqil Siraj, beserta para wakil Ketua Majelis Syariah Al-Mukarram Kiai Haji Abdullah Ubab Maimun Zubair, Kiai Haris Sodaqoh, Dr. Kiai Haji Fadlan, dan Kiai Tahir dari Temanggung. Yang saya hormati Ketua Umum yang terpilih secara sah pada Muktamar 2020, Bapak Dr. Insinyur Soeharto Mono Arfa, untuk mengingatkan bahwa yang sekarang ini pelaksana tugas, bukan Ketua Umum yang terpilih pada saat Muktamar. Yang saya hormati Saudara Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Gus Arwani Tomafi, yang saya hormati Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Pak Masruhan Samsuri, dan juga tokoh muda kita Kiai Haji Idror Maimun Zubair, yang secara konsisten menyuarakan kita untuk ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Hanya dengan berzikir dan mengingat Allah saja kita ini akan kembali tenang, meskipun sudah kehilangan kursi di parlemen. Karena kalau kita tidak tenang, maka tidak bisa kita berpikir secara sehat untuk merancang jalan partai ini kembali. Maka kita harus tenang dulu. Supaya tenang, maka Gus Idror ngajak kita semua zikir. Tadi waktu Gus Idror naik memberikan sambutan, Pak Arso sebelah saya bertanya, Gus Idror kenapa kok bawa tongkat? Betul Gus, tadi tanya Gus. Saya bilang itu tongkatnya Nabi Musa. Jadi kata Gus Ubab tadi itu untuk nambah kewibawaan, karena kita hari ini pada situasi yang sulit, dan tadi Pak Arso juga mengatakan ini nama majelis dzikirnya berat, Taman Surga. Nah, karena berat itu maka kemudian perlu tongkat untuk menyangga. Tepuk tangan untuk tongkat. Karena kan di dalam Al-Quran surat Thaha itu kan dikisahkan begitu, wa matilka biyaminika ya Musa. Ya, jadi ditanya oleh Allah, apa yang ada di tangan kananmu? Di tangan kanan saya ada tongkat, atawakka'u biha, untuk bersandar. Nah, sekarang ini karena P3 posisinya sedang lemah, maka kita butuh tempat bersandar, dan sandaran itu adalah Majelis Dzikir Taman Surga Partai Persatuan Pembangunan. Para habaib yang mulia Habib Zain, dan juga ada tamu dari jauh yang menyeberang pulau untuk sampai kemari. Ini kebetulan abahnya, putranya almarhum ada di atas, Kiai Muhammad. Saya ingin menyapa juga Lora Abdul Latif Hasbullah dan Lora Fawas Abdul Ghafur dari Pondok Pesantren Banyuanyar. Itu yang ada di nomor 3 dari sebelah kiri, itu adalah Kiai Muhammad Syamsul Arifin almarhum. Beliau adalah pengasuh Pondok Pesantren Banyuanyar, salah satu basis terkuat Partai Persatuan Pembangunan, dan putranya ada di sini untuk ngombyongi mangayu bagyo. Moga-moga dengan bersatunya putra-putra para kiai, kita semua jadi ikut disatukan hatinya oleh Allah, dan kemudian dengan kekuatan persatuan itu maka kita mampu membangun kembali partai ini untuk kembali ke Senayan pada 2029 yang akan datang. Tadi rekan-rekan sekalian kita membaca qasidah Muhammadiyah. Tadi Gus Idror juga sudah menceritakan bagaimana sirah nabawiyah
di berbagai perang. Untuk kita mampu mengembalikan partai ini sebagai partai yang tadi digambarkan di video oleh Al-Maghfurlah Kiai Haji Zainuddin MZ, partai yang merupakan pilar amar ma'ruf nahi mungkar, maka kita juga harus mampu untuk menjadi orang-orang yang ciri-cirinya seperti ciri-ciri orang yang berada di sekeliling Rasulullah. Karena kalau tidak, dengan cara-cara dunia sulit kita untuk hari ini menghadapi partai-partai lain yang melulu berpikir elektoral, menang dengan NPWP nomor piro wani piro. Nggak mungkin. Hari ini dengan tidak adanya P3 di Senayan, tidak ada aspirasi yang bisa diturunkan. Dulu dengan adanya anggota-anggota, traktor bisa dibagi, mesin pencacah bisa dibagi, pupuk bisa dibagi, program-program dari pusat bisa dibagi. Hari ini tidak ada. Jadi kalau hanya semata-mata dengan cara dunia, hampir mustahil hari ini kita kembali. Dari sejak musyawarah kerja nasional bulan Desember kemarin, saya selaku ketua majelis pertimbangan partai mencoba untuk menggali, mencari siapa putra terbaik bangsa yang nanti sebentar di tanggal 29 September sampai 1 Oktober, kalau enggak diundur lagi ini, karena kita ini sudah mundur begitu ya, kita akan menggelar muktamar. Sementara akan diadakan di Bali. Saya juga tidak tahu kenapa harus Bali, karena Bali itu sejak reformasi sudah tidak menghasilkan kursi lagi untuk P3. Karenanya kami para majelis ini sebenarnya lebih mengusulkan Semarang untuk menjadi tempat muktamar. Apalagi di sini kita memiliki tokoh yang istiqomah. Ketika banyak kiai, ketika banyak masyayikh menyeberang ke partai lain, beliau Al-Maghfurlah Kiai Maimun Zubair tetap istiqomah di P3. Tetapi kita sebagai muhibbinnya juga harus sama, memiliki ciri-ciri supaya apa yang kita tawassulkan kepada Rasulullah itu betul-betul bisa dijalankan juga. Dan Al-Quran menggambarkan Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Itu adalah ciri-ciri orang-orang yang ada di sekitar Rasulullah, tegas terhadap orang-orang kafir yang memusuhi kita, asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum, saling mencintai di antara sesama kita. Saya melihat di aneka WhatsApp grup Partai Persatuan Pembangunan yang ada adalah saling mencaci, saling menjatuhkan, saling memaki. Bagaimana partai ini akan kembali bangkit? Bagaimana partai ini akan kembali naik? Mentalitas yang dibutuhkan seperti orang-orang yang ada di sekeliling Rasulullah tidak kita punyai. Nah, karena itu kita harus berhenti bertikai. Kita harus berhenti bertarung. Musuh kita tidak di dalam, musuh kita ada di luar. Jadi sebelum kita mampu menghentikan pertikaian itu, maka tidak mungkin kita akan kembali. Karena tadi cara-cara dunia sudah tidak mungkin hari ini kalau menurut hitungan manusia membuat kita kembali. Maka tadi pada saat datang saya menyampaikan dinamika perkembangan pencalonan ketua umum yang tentu dinanti-nanti oleh semua kader. Gus Idror tadi menyampaikan begini, sudah Gus, kalau sudah cari segala macam siapapun nggak dapat, sudah kita nggak perlu punya presiden, nggak perlu punya wakil presiden, yang penting kita punya orang yang memiliki presiden dan wakil presiden. Artinya kita kembali kepada Allah. Itulah kekuatan yang paripurna. Tetapi kalau kita bersandar untuk mendapatkan kekuatan itu, persyaratan diri kita belum mencukupi untuk menjadi orang-orang yang ditolong oleh Allah,
ya pertolongan itu tidak akan turun. Karena Allah mengatakan iyyakum minkum 'ishruna sabiruna yaghlibu mi'atain. 1:10. Kalau ada 20 orang yang sabar itu akan mengalahkan 200 orang. Dibutuhkan kesabaran untuk seluruh kader Partai Persatuan Pembangunan yang hari ini peluang konstitusionalnya terbuka dengan 3 peristiwa yang perlu kita catat bersama-sama. Apa itu? Pertama, angka parliamentary threshold atau PT, ambang batas parlemen hari ini berdasarkan keputusan MK bulan Mei tahun 2024 ditetapkan di angka 1 sampai dengan 1,5%. Artinya apa? Kita kemarin 3,82%, seharusnya auto lolos. Masa iya besok kita mau lebih turun lagi? Insya Allah tidak. Ini peluang konstitusional pertama. Yang kedua, presidensial threshold, angka ambang batas pencalonan presiden yang kemarin itu harus 20%, hari ini 0% menurut keputusan MK. Artinya siapapun partai politik peserta pemilu yang akan mencalonkan siapapun putra putri terbaik bangsa terbuka tanpa harus berkoalisi. Kalau tidak ada sabotase dari DPR RI. Saya perlu sampaikan ini karena tentu tidak ada ceritanya kita minta tolong untuk kembali P3-nya ke parlemen itu kepada partai lain. Karena musibatu qaum inda qaumin fawaid. Musibah yang menimpa P3, hilangnya 12 kursi Partai Persatuan Pembangunan kemarin itu, siapa yang menikmati? PDI Perjuangan 5 kursi, Nasdem 2 kursi, sudah 7. Tersisa 5 kursi lagi kemana? Semua partai politik yang ada di Senayan kebagian, kecuali Partai Gerindra. Musibah yang menimpa P3 menjadi manfaat untuk partai lain. Maka tidak bisa kita berharap kepada partai lain. Kita harus berdikari, kita harus berdiri di atas kekuatan sendiri, kita harus kembali ke sejarah partai ini. Betul apa betul? Betul apa betul? Betul apa betul? P3! P3! Hidup P3! Hidup P3! Takbir! Allahu Akbar! Sallu ala Nabi Muhammad! Allahumma shalli alaihi. Saudara-saudara sekalian, kita harus bersandar kepada kekuatan kita sendiri, dan kekuatan kita baru akan muncul kalau kita bersatu. Hentikan pertikaian, kita bangun kembali, dan kita berikan karpet merah kepada siapapun putra terbaik Partai Persatuan Pembangunan untuk menjadi ketua umum. Kalau memang Pak Soeharto harus kembali di muktamar besok, kita dukung beliau untuk kembali. Bahkan kalau kemudian Gus Idror yang menjadi ketua umum, kita dukung beliau untuk menjadi ketua umum. Setuju? Setuju yang mana? Setuju. Karena itu saudara-saudara sekalian, saya berharap acara peluncuran TSPP ini menjadi titik kebangkitan P3, bukan hanya di Semarang, bukan hanya di Jawa Tengah, tapi di seluruh Indonesia. Kita sandarkan kembali kekuatan kita kepada yang menciptakan P3 pada tanggal 5 Januari tahun 1973. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada waktu itu menetapkan takdirnya melalui tangan goresan tanda tangan para ulama pendiri partai yang diantaranya ada di sini Kiai Masykur, itu deklarator dan penanda tangan pendiri partai. Kita harapkan karena para ulama itu warathatul anbiya, kita kembalikan lagi partai ini kepada para ulama. Saya terakhir tadi menyampaikan satu gagasan Pak Arso. Mungkin ke depan P3 ini muktamarnya bukan hanya memilih ahlul halli wal aqdi, tetapi P3 ini dipimpin oleh ahlul halli wal aqdi. Kalau perlu P3 ini tidak perlu ketua umum yang tetap selama 5 tahun.
Kita buat partai ini memiliki ketua umum kolektif yang berupa presidium. Dia bisa berganti setiap saat sesuai kesepakatan presidium, sehingga partai ini menjadi partai politik yang paling dinamis, yang paling unik, yang paling berbeda dengan partai-partai lain yang ada di Republik ini. Karena apa? Karena setiap ada ketua umum selalu diincar. Setiap ada ketua umum selalu diincar. Karena itu kita buat P3 tidak perlu ketua umum. Kita buat kepemimpinan kolektif berupa presidium yang berganti setiap saat tergantung kemufakatan para presidium ini. Kita buat orang-orang di luar tidak bisa membaca siapa ketua umum P3 itu. Karena semakin jelas kita, semakin mudah untuk dipatahkan. Semakin muncul kita, semakin mudah untuk dipukul. Maka mari kita tenggelam dalam kesunyian dan kemudian bangkit lagi pada tahun 2029 sebagai pemenang di pemilu. Harus pakai ilmu siluman. Karena saat ini semakin jelas, semakin mudah langkah kita diterka dan semakin mudah langkah kita dipatahkan. Semoga dengan peluncuran Taman Surga Partai Persatuan Pembangunan ini akan mengembalikan semangat kita, karena menang di dalam pemilu adalah strateginya sama dengan menang di dalam perang. Trilogi pemenangan, taktik, logistik, dan mental pasukan. Kita harus membangun dulu mental pasukan ini sebagai mental pemenang. Tidak ada gunanya kita memiliki sejuta taktik dan limpahan logistik kalau kita tidak memiliki pasukan yang memiliki mental pemenang. Bila kita sudah memiliki mental pasukan pemenang, maka taktik dan logistik akan datang dengan sendirinya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wal afu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagi